Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, Ibu sampaikan materi tentang membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami makna taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, mampu membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105 dengan baik dan benar. Yang ketiga, mampu menampilkan perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh perilaku taat yang tidak patut ditiru karena ada anak-anak yang ingin membolos. Perilaku taat kepada aturan, kata taat berasal dari bahasa Arab. Taat, kata ini memiliki makna mengikuti atau menuruti. Taat secara istilah, taat berarti mengikuti dan menuruti keinginan atau perintah dari luar diri kita. Memiliki sifat taat akan memberi akibat yang baik bagi pemiliknya. Jika setiap orang telah memahami maksud sikap ini, ia akan memahaminya dengan kehidupan sehari-hari. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat dalam surat atau terdapat dalam Al-Qur'an. Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu artinya dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Objek ketaatan dari ayat tadi yaitu satu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga, ketaatan keteladanan ulil amri. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah menempati posisi yang tertinggi. Sebagai seorang muslim, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah menginginkan sesuatu dari kita, kita harus menaatinya. Inilah makna keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya merupakan cara menunjukkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Rasulullah memiliki posisi sejajar dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena hal yang dilakukan disampaikan secara diinginkan merupakan wahyu dari Allah dengan kedudukan sedemikian istimewa Allah. Menempatkan Rasulullah SAW dalam posisi yang terhormat dalam keadaan muslim. Dengan demikian, taat kepada Rasulullah sama saja taat kepada Allah. Meskipun begitu, taat kita tidak boleh menganggap Rasulullah sejajar dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketaatan keteladanan ulil amri. Sebagai ulama, ulil amri di sini terbatas pada pemerintah di negara kita berada. Oleh karena itu, kita juga harus taat pada peraturan pemerintah. Oleh karena itu, taat kepada ulil amri dapat diartikan kepada orang tua, taat kepada orang tua, taat pada masyarakat, taat pada norma yang berlaku hingga taat kepada janji teman. Ketaatan kepada ulil amri tidak ada syaratnya tertentu. Syarat tertentu tidak boleh bertentangan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika bertentangan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada gambar salah satu ketaatan kita kepada Allah. Yang ke B, kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan itu ada di surat atau ada di Quran surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami memberikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Itu arti dari Quran
Surat Al-Maidah ayat 48. Hikmah perilaku berkompetisi dalam kebaikan yaitu 1. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Yang kedua, terhadap kebaikan kita tidak boleh berkompetisi atau bersaing dengan orang lain. Yang ketiga, sebagai muslim kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Yang keempat, memahami bahwa perbuatan ibadah dan kebijakan sangat diperlukan bagi manusia. Contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, semangat. Semangat berkompetisi dalam melakukan dan meraih prestasi. Yang kedua, sportif. Sportif mengakui keunggulan orang lain dan tidak malu untuk menirukannya. Yang ketiga, dinamis. Dinamis senantiasa semangat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang keempat, kreatif. Penuh kreativitas dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang kelima, itu ada inovatif. Karya, ide, dan gagasan serta senantiasa melakukan pembaharuan. Itu ada gambar bapak yang etos kerjanya tinggi, yaitu walaupun tidak punya kaki, dia semangat untuk bekerja menghidupi keluarga. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau kelompok. Setiap orang wajib berikhtiar memaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan di dunia dan di akhirat. Kebutuhan itu akan diperoleh dengan syarat apabila manusia mau bekerja keras dan berdoa, maka Allah pasti akan memberikan nikmat dan rezekinya. Dalam surat atau dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Hikmah kerja keras. 1. Mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun penampilan. Yang kedua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, kebutuhan diri dan keluarga terpenuhi. Yang keempat, sukses meraih cita-cita. Yang kelima, mampu hidup layak. Contoh sikap kerja keras ulet tekun. Yang pertama, bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal. Yang kedua, tidak putus asa apabila dalam bekerja atau belajar banyak memenuhi hambatan. Yang ketiga, segera selesaikan pekerjaan, tidaklah menunda-nunda pekerjaan. Yang keempat, senantiasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, apabila mendapatkan pekerjaan tidak disukai harus dikerjakan dengan sabar. Kesimpulan, kita haruslah patuh dan taat terhadap sesuatu peraturan dan berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan yang bernilai memuaskan dan harus selalu berusaha teliti dan fokus pada apa yang kita tuju dengan bertujuan untuk mencapai nilai yang kita tuju, yang diinginkan atau yang ditargetkan dengan baik dan benar. Sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.